sahabat Aurora Family, apa kabar kalian? Aurora Family mau jalan-jalan nih. Kemana ya? Kita akan menelusuri situs Gunung Padang. Sebelum ke situs Gunung Padang ini, melewati perkebunan teh yang indah sekali. Hamparan yang hijau menyejukkan mata. Situs Gunung Padang ini terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat dengan berbagai pesona uniknya. Kalau Aurora dan keluarga kita dari arah Sukabumi, arahnya masuk ke Warung Kondang. Nah, lihat bagus sekali kan pemandangannya. Kalau hujan-hujan nih pernah kita kesini dan bisa lihat pelangi di matanya. Wah, udah nemuin jalan jelek nih, off-road sedikit. Jadi jalannya tuh tadi tuh lurus, tidak ada hambatan. Tengah-tengah berkerikil lagi. Kita istirahat dulu ya sebelum melanjutkan perjalanan. Capek karena jauh sekali. Dan perjalanannya kurang lebih masih tersisa 3 km lagi. Halo kakak Aurora, sedang di mana kita? Pulang dari mana kakak? Lewatnya lewat sini ya, biar kita bisa melihat pemandangan yang indah. Jadi gak lewat kota aja, karena ayahnya seneng banget sama yang namanya adventure. Adventure. Ini kebun teh. Dan di sini sepertinya ada desa. Selamat datang di RW 8 Desa Cimenceng, Kecamatan Campak, Kabupaten Cianjur. Ini juga banyak yang warga yang berlalu lalang. Kita kesini yang mobil ini trooper, karena kalau pakai mobil biasa takutnya nggak naik. Setelah melihat kebun teh, kita lanjutkan perjalanan kembali ke situs Gunung Padang. Tikungannya cukup tajam. Harus hati-hati karena di jalanan ini sering terjadi longsor. Akhirnya nyampe juga ke tempat wisata situs Gunung Padang yang berada di Desa Karyamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur. Bulan puasa, jadi warungnya pada tutup ya. Oke, kita lanjutkan perjalanan ke dalam. Ini pintu masuknya sebelum ke situs Gunung Padang. Kita beli tiketnya dulu. Wow, udah loketnya ditutup ya. Oh, ternyata di sini pembelian tiketnya. Sebelum masuk, cuci tangan terlebih dahulu. Tiketnya murah sekali loh. Hanya 5.000 untuk satu orang pengunjung.
Ini yang landai mau yang tinggi. Ya dah, yuk. Pilihan yang disiram tangga landai. Hati-hati licin, Mam. Wah, kita olahraga dulu nih naik tangga. Oh iya, aku dapat informasi kalau tangga yang lama, tangga yang curam ini panjangnya 175 meter dengan 378 anak tangga. Kalau tangga yang baru, tangga yang landai yang aku dan keluarga naikin ini panjangnya kalau jalan sekitar 300 meter. Dan tahu nggak anak tangga berapa? 750 anak tangga. Bisa kurus dong kalau naik turun tangga kayak gini tiap hari. Baru jalan aja udah shock lihat tangganya banyak ini. Kira-kira kuat nggak ya? Wah, tapi anak-anak masih bersemangat. Oke, 1, 2, 3, semangat! Jejak kaki manusia tapi kok gede banget. Dapat informasi dari juru peliharanya disebut tapak maung. Dalam arti tapak maung itu tapak harimau. Tapi menurut arti sesungguhnya itu kayak tapak manusia sakti pada zamannya. Oke, sepertinya mulai menuju puncak. 750 anak tangga telah terlewati. Sedikit lagi. Aku cerita sedikit ya. Diketahui nih jika Gunung Padang konon merupakan warisan megalitik terbesar di Asia dengan luas sebesar 900 meter persegi dan katanya mengalahkan piramida di Mesir. Ayo kita lihat. Oh iya ya. Gunung Padang menawarkan berbagai bentuk susunan batu unik dengan segala keindahan pemandangan alam yang luar biasa. Salah satu keunikan dari situs tersebut adalah beberapa bagian batunya bisa mengeluarkan bunyi-bunyi seperti alat musik dengan ciri khas nada tertentu. Nah, sebagian besar bebatuan dari wilayah Gunung Padang merupakan batu dari jenis andesit basalitis dan sebagian besar berwarna abu-abu gelap. Selain terbesar, situs yang berlokasi di Kabupaten Cianjur ini juga merupakan mahakarya megalitik tertua di dunia yang diperkirakan berusia 8.000 hingga 28.000 tahun loh sahabat. Nah, sebelum masuk ke batu ini kan tadi ada 5 teras ya. Ini tuh teras puncak, teras yang kelima. Nah, katanya di teras puncak yang kelima ini yang tertinggi dipercaya oleh warga setempat sebagai tempat untuk bersemedi atau mendalami ilmu pada masa lampau. Mungkin manusia sakti bertapanya di sini ya. Tak hanya menawarkan eksotisme pemandangan serta susunan bebatuan yang luar biasa, Gunung Padang disebutkan jika di balik pesonanya terdapat berbagai kisah yang menyelimutinya. Dan menurut satu juru kunci, situs tersebut merupakan tempat berbagai ilmu, mulai dari ilmu sejarah, arkeologi, antropologi, sosiologi, hingga geologi. Iya, ada batu yang bersuara. Ada batu yang bersuara kalau dipukul. Bersuara? Iya. Batu yang mana? Tahu. Namanya ada batu yang bersuara. Iya, kalau dipukul bersuara. Nih. Bersuara mah. Tuh. Tuh. Kalau ini kan enggak tuh. Ini batu padat. Nih. Gelap banget nih orang. Gelap banget orang ini. Suaranya Cuma nggak ada suaranya dia. Ini ada nih.
Ya, lihat deh. Apa-apa? Nggak tahu. Hati-hati jatuh. Lihat ke bawah. Mah, asli bersuara. Foto-foto dulu. Kosong mungkin dalamnya. Laura Audrey foto-foto dulu ya. Capek. Dedek. Sekarang kita turun tangga dengan cuaca yang gerimis. Assalamualaikum Pak. Salam, Sareng Bapak saha. Abi Yusuf. Oh Bapak penjaga situs Gunung Padang atau napi kumaha Pak? Oh, Abi kalau kesan di dia ditugaskan sebagai jupal. Jupal itu artinya juru pelihara yang mengelola, yang membersihkan dan sebagainya. Juga ada orang yang memang perlu informasi tentang Gunung Padang, ya memang saya sedikit-sedikit saya jelaskan. Mohon Pak Yusuf bisa diceritakan di situs Gunung Padang tuh ada apa aja sejarahnya atau cerita-cerita tentang situs Gunung Padang di sini yang menurut masyarakat itu katanya ada mistisnya atau bagaimana gitu Pak, bisa diceritakan? Oh, Gunung Padang memang dari dulu masyarakat di sini tidak mengenal kapan ditemukan, secara turun-temurun udah pada tahu tentang keberadaan Gunung Padang. Juga pertama tercatat tahun 1914 sama orang Belanda namanya Jack Room. Itu dulu udah tercatat sama orang Belanda. Kalau masyarakat di sini tidak tahu kapan ditemukan, kapan tercatatnya, karena secara turun-temurun udah pada tahu. Cuman fungsinya dulu sebelum terbuka untuk umum seperti sekarang ini, orang yang datang ke Gunung Padang ini hanya orang-orang yang ritual, semedi, bertapa, meditasi atau berdoa. Karena oleh masyarakat di sini dulu yang namanya Gunung Padang ini disakralkan atau disucikan. Oh iya. Nah, kalau terbuka untuk umum baru 2011. Oh. Setelah kunjungan pada Yusuf waktu itu, dan situlah banyak media TV, internet, majalah dan sebagainya. Disitulah mungkin dimuat. Di tahun 2012 itu banyak kedatangan dari ilmuwan, dari tim TTRM, tim Terpadu Riset Mandiri dan sebagainya. Itu di sini Gunung Padang ini diteliti seperti biolada, biolistrik, biomagnet, biobor. Itu lalu disampel di carbon dating, dibawa ke Amerika, Florida, Miami, dicek standar internasional. Ternyata usianya menurut para peneliti lebih tua daripada candi, lebih tua daripada piramida Giza Mesir. Oh. Dan kepercayaan masyarakat yang namanya Gunung Padang ini itu dianggap salah satu sebagai tempat persinggahannya Prabu Siliwangi. Makanya di situ ada beberapa titik yang menunjukkan kayak gambar kujang, kayak tapak maung, kayak mirip tapak kaki, kayak goresan tangan. Di situ memang ada di Gunung Padang itu. Tapi bukan dibuat-buat ya, itu emang udah Bukan. situs dari sana. Bukan dibuat-buat kayak sekarang seperti yang tadi misalkan teteh ke atas, masih seperti itu dari dulu, belum pernah direkonstruksi ulang atau disusun ulang. Oh, itu tapak maung ya Pak ya? Dan besar kemungkinan kalau dulu itu mungkin tersusun bagus, karena di tahun 70 belum dilindungi sama pemerintah. Di situ banyak pohon yang besar, diameternya di atas 3 meter lalu ditebang. Makanya kalau lihat posisi struktur batu dari teras 5 sampai teras 2 itu banyak yang miring, yang ditembing karena dulu terlindas pohon tahun 70-an. Ditebang, digelinding-gelinding batunya, pohonnya, jadi terlindas batu. Makanya banyak yang roboh, yang patah, yang miring, gitu. Itu batunya mengeluarkan suara ya Pak ya? Ya, Gitu. karena jenis batuannya namanya andesit piroksin, artinya batu yang banyak mengandung karbondioksid tinggi atau logam. Jadi jenis batuan yang ada di Gunung Padang ini namanya batuan andesit piroksin, artinya batu yang banyak mengandung karbondioksid tinggi atau logam. Nah, dan uniknya Gunung Padang ini itu identik dengan 5. Pertama, struktur bangunannya ada 5 undakan. Lalu sudut batuannya kebanyakannya 5 sudut, jadi pentagonal, heksagonal 5656.
Dikelilingi juga nama-nama gunung, 5 gunung menghadap ke arah Gunung Gede Pangrango juga sama 5 gunung berjajar. Itu. Sampai sekarang juga yang namanya Gunung Padang masih banyak orang yang menggunakan, bahkan bukan cuma orang kita Jawa Barat, bahkan banyak dari luar sana juga yang ingin meditasi atau ritual atau berdoa dengan kepercayaan mereka, dengan agama mereka, dengan budaya mereka. Yang penting kalau saya yang sebagai pengelola di sini atau Jupa di sini tidak merusak struktur cagar budaya, silahkan aja. Oh, itu bisa menginap di sini, Pak? Maksudnya ritualnya kayak bertapa gitu? Ya, ada yang memang nginep di atas, ada juga yang cuman udah beres ritual pulang gitu. Oh, soalnya di tapak yang tadi asa ada dupa gitu, Pak? Ya, sering ada kan orang ada yang bawa wangi-wangian seperti kayak dupa, kayak apa itu, kayak sio, kayak yang mungkin yang kesukaan mereka masing-masing. Ada yang dupa kecil, yang besar, ada yang kerucut gitu ya, ada yang kayak apa jin katanya gitu ya. Seperti itu saya kurang begitu paham yang itu. Karena saya tidak menyarankan harus seperti itu, karena mungkin itu suka-suka mereka, enaknya mereka silakan aja gitu. Tapi nggak ada misalnya kejadian mistis atau misalnya ada yang hilang di sini atau gimana gitu, Pak? Pernah seperti itu kejadian itu, tapi ya mungkin ya kurang tahu seperti apa karena waktu tahun-tahun kemarin ya itu. Kan di sini orang waktu itu mainnya di atas di sini nih. Tiba-tiba pas duhur turun, orang itu nggak ketemu. Ternyata ada salah satu warga sebelah yang nganterin udah maghrib. Pas dia lihat katanya dari atas itu kalau jalan raya dan dihiasi dan berapa, padahal kalau ditempuh pakai motor juga lebih dari setengah jam dan jalannya belum bagus. Aneh-aneh, tapi menurut penglihatan dia datar bagus kayak apa Permadani dan sebagainya gitu. Ternyata ketemu di komunitas sebelah situ. Ini bahaya yang namanya seperti masyarakat. Iya. Yang namanya di apalagi di gunung dan mungkin misalkan di kota juga mungkin banyak seperti yang kayak mistis gitu. Kalau ini ada berapa anak tangga, Pak? Kalau anak tangga yang lama 378 anak tangga, kalau panjangnya jalannya yang lama 175. Nah, kalau tangga yang baru 300 meter, jumlah anak tangganya sekitar 750. Dan di bawah sebelum ke atas itu ada sebuah sumur kahuripan. Ada yang dibilang sumur kahuripan di bawah situ ada. Kalau tangga ini baru ya Pak dibikinnya? Kalau yang ini baru, yang cuma udah lama dari dulu udah ada. Kalau Bapak di sini dari tahun berapa, Bapak Yusuf? Kalau sama dari kecil. Oh, dari kecil, orang sini Bapak asli sini? Usia 3 tahun juga kayak sini gitu kan, dulu orang tua yang ngebersihin, yang merawat di atas. Nah, seperti bulan puasa begini, kalau saya usia 3 tahun sering dibawa ke gunung, jadi katanya orang ngabuburit yuk gitu. Sebelum dilewat ya sama udah main di sini dari kecil. Karena dulu kan belum ada jalan lewat sini, lewat sebelah Sukabumi. Dari situ jalan kaki ke situ. Itu naik lalu ke sini. Kalau ke sana ada perkampungan, Pak? Ada perkampungan namanya Kampung Cipanggulaan. Kalau ini masuknya teh desa apa, Pak? Kalau masuknya ini desa Karyamukti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Cianjur. Hari ini di bawah Kementerian Pariwisata atau? Ya, ini dari Kemendikbud. Kemendikbud. Pariwisata, pendidikan. Di bawah Kementerian Kebudayaan dan Bukanya dari jam berapa, Pak? Ini teh? Kalau buka untuk umum, kalau yang wisata ya, yang wisata jam 8 sampai jam 4 atau jam 4.30. Kalau sekarang di bulan puasa jam 8 sampai jam 3. Sampai jam 3. Ini kalau cuacanya udah hujan, biasanya kan cuacanya bagusnya menjelang sore gitu kan, misalkan nggak hujan ya, enak lah gitu. Tapi pengunjungnya banyak, Pak? Alhamdulillah pengunjungnya banyak. Iya. Nah, lihat
Dari mana kok dia dari luar negeri, dari Bali, dari Kalimantan, Sulawesi. Oh, tapi ini kalau misalnya ada yang dari luar negeri, ada guide-nya gitu Pak? Ada juga yang bawa guide-nya, ada juga yang enggak. Misalnya ada yang minta diceritain kayak gitu bisa. Ya, ada juga misalkan dia bawa guide dari Bogor, apa dari Bandung, dari Surabaya, dari Cianjur, apa dari Jogja, gitu. Ada juga yang suka bawa guide. Nah, itu yang ya. Iya. Baik atuh Pak, segitu aja Pak. Terima kasih atas informasinya. Ya, sama-sama. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke sahabat, terima kasih sudah menonton perjalanan kita menuju situs Gunung Padang. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye.